Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Jumat kita bertemu lagi di ruang guru dalam rangka penyampaian informasi penting untuk kita semua. Oleh karena itu kita tunggu pemaparannya dari Ibu Yuwanita. Silakan Bu Yanita. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Rosmayati. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ini adalah salah satu tugas saya di program Guru Penggerak, di mana harus melakukan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Namun sebelum mulai, saya punya pantun nih Ibu Bapak. Boleh ya Bu ya? Belum mulai. Raden Hiro bisa kedip. Rame amat setelah desa terakhir Bang. Semangat. Pagi hari pergi berkebun. Cakep. Pergi berkebun menanam tomat. Cakep. Assalamualaikum saya ucapkan kepada Bapak Ibu terhormat. Ada satu lagi ya Bu, ke Surabaya membawa koin. Ditunggu petani sejak kemarin. Izinkan saya menampilkan PowerPoint. Semoga diseminasi ini diterima oleh hadirin. Baik Ibu dan Bapak, kita mulai. Saya akan berbagi sedikit ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak yang sekarang itu sudah mulai di pembelajaran berdiferensiasi. Di modul 1.4 saya mendapatkan materi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Tapi sebelum itu saya ingin mengulas sedikit Ibu dan Bapak tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana filosofi itu mengatakan tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ibu Bapak ini kebaca nggak ya? Takutnya nggak kebaca. Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kata Ki Hajar Dewantara itu kita itu menuntun dalam pembelajaran menuntun kodrat alam dan zaman sesuai alam dan zamannya gitu ya. Dan filosofi berikutnya bahwa pendidikan itu menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat muridnya. Di mana salah satunya guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Sekolah adalah tanah atau lahan dan murid itu ibaratnya benih. Jadi kalau misalnya ada murid yang bakat atau minatnya ke kognitif, ya kita harus mendukung ke kognitifnya. Kalau ada murid yang bakatnya atau minatnya ke motorik, kita harus mendukung ke motoriknya. Jadi sesuai bakat dan minat murid tersebut. Selanjutnya, nah ini yang akan kita bahas yaitu tentang budaya positif, di mana apa sih yang dimaksud dengan budaya positif tersebut? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nih, ibu-ibu dan bapak-bapak, saya mau mengingatkan berapa aspek sih Bu profil pelajar Pancasila itu? Iya, elemen profil pelajar Pancasila itu ada berapa sih Bu? 6, betul ya, ada 6. Yang pertama apa? Beriman, berakhlak, berakhlak mulia. Yang kedua
kritis. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, mandiri. Yang keenam, berkebinaan global. Hebat. Artinya ibu dan bapak mengetahui dan memahami apa itu profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 7 konsep utama tentang budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Kita akan membicarakan atau membahas satu persatu ya, Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi, budaya positif itu salah satunya adalah lingkungan sekolah di mana kita harus mendukung murid kita agar suasana dan lingkungan di kelasnya nyaman supaya murid itu bisa belajar dengan nyaman, dengan asik gitu ya, dengan bahagia, dengan merdeka gitu. Akhirnya ya yang digaung-gaungkan oleh kementerian kita itu kan kurikulum merdeka ya, merdeka belajar gitu ya. Jadi di mana lingkungan kelas pun itu sangat berpengaruh untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, saya ingin mencoba ibu dan bapak boleh berpasangan atau mencari teman. Ini Anda dan teman Anda coba kepalanya boleh dikepalkan. Tangannya dikepalkan. Kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A dan teman Anda adalah B. Sekarang salah satu yang mengepal dan yang salah satunya ngebuka gitu. Nih misalnya gini. Yang satu gimana caranya? Jangan membuka, yang satu tutup. Nah, jadi paksa saya ingin membuka, Bu Nunui jangan sampai dibuka gitu ya Bu ya. Misalnya nih, gimana caranya aja gitu ya. Bisa Bu? Coba kita praktekkan 1 menit aja. Ada yang bisa membuka? Sudah Ibu, bisa? Iya. Oh, menjadi teman dulu. Silakan Bu. Ada duitnya, jadi nggak bisa dibayar. Kalau ada uangnya baru bisa membuka gitu ya. Oke, terima kasih Bapak, Ibu dan Bapak. Ada duitnya bisa. Kalau bisa juga bisa yang mau. Jadi yang jadi pertanyaan, apakah yang membuat Bapak dan Ibu ingin tetap mengepalkan tangan, dan kenapa teman Ibu itu ingin membuka tangannya? Adakah yang bisa, kenapa kekeh gitu nggak bisa buka tangan? Ya, karena ingin mempertahankan, betul. Jadi kan berpegang teguh, ingin mempertahankan. Yang satu ingin mempertahankan, yang satu ingin tahu apa itu, gitu ya. Betul sekali Bu ya. Nah, hebat lah. Nah, yang kedua setelah paradigma belajar, perubahan belajar, yang kedua adalah disiplin positif. Kita harus mengetahui dulu apa makna disiplin itu. Nah,
Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin dari membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Lalu, namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Betul Ibu Bapak ya, kadang kita juga jangan jauh-jauh lah sama murid gitu ya. Kita ajarkan tentang absen saja ya. Sebetulnya kan jadi kita tuh merasa aduh absen gitu ya. Padahal kan itu sudah menjadi jawab dan kewajiban, tapi apa ya? Jadi membuat kita tidak nyaman gitu ya. Padahal itu kan sebetulnya kata disiplin itu bukan seperti itu gitu. Nah, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah mardika iku jarwa. Ini Jawa kayaknya ya. Noramung lepasing mangreh nging uga kuat kuasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti sudah menjadi kebiasaan gitu ya. Jadi pembiasaan yang membuat kita sadar harus melakukan kegiatan-kegiatan yang patuh gitu ya. Nah, lalu disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebijakan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, yang ketiganya yaitu kebutuhan dasar manusia, di mana setiap orang pasti berbeda. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kebutuhan ada berapa Ibu kebutuhan dasar manusia itu? 5 ya, Ibu dan Bapak. Yang pertamanya itu adalah survival atau bertahan hidup. Yang kedua, belonging atau cinta dan kasih sayang. Yang ketiganya power, kekuatan, fun, kesenangan, dan freedom atau kebebasan. Nah, ini saya punya kasus. Guru kelas 5 di SD sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, begitu katanya, yang bernama Viko. Beberapa anak mengeluhkan Viko sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Murakata, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Viko melakukan hal tersebut? Ada yang
mau berbagi, Ibu dan Bapak, mengapa Viko sering melakukan tersebut itu. Sekali lagi ya, Bu Rakata, guru kelas 5 di SDN Banjarsari, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Viko. Beberapa anak mengeluhkan Viko sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Rakata, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Viko melakukan hal tersebut? Vikonya lapar, tidak disiapkan oleh orang tua. Nah, betul ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, kalau kita terapkan terhadap disiplin positif, betul, Viko itu lapar. Maaf. Vikonya lapar dan orang tuanya tidak membawakan dia bekal, gitu ya. Jadi dia minta kepada temannya. Yang kedua, ya, teman Viko jadi memperhatikan Viko. Karena yang ketiganya, Viko merasa hebat karena temannya menjadi takut. Kalau dikaitkan dengan tadi kebutuhan dasar manusia, yang pertama ini dia survival, bertahan hidup. Kenapa? Karena dia lapar. Kalau survival gitu kan, dia mencari makanan. Karena dia tidak membawa bekal, ya dia minta kepada temannya gitu. Yang keduanya, dia membutuhkan love, kasih sayang, cinta dan perhatian. Kasih sayang, mungkin di rumahnya dia kurang perhatian gitu, jadi mencari perhatian kepada temannya. Yang ketiga, ini merasa hebat. Jadi kalau gitu bener nggak jago, kamu minta. Jadi kan si temennya tuh ya jadi takut kan, jadi ngajeger gitu lah ya, nggak jago gitu ya. Nah, yang keempatnya, Viko merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya. Bisa saja si orang tuanya memberi bekal, tapi mie lagi, ya betul, tidak bervariasi. Melihat temannya, oh itu bawa ini sih, jadi gitu ya, jadi tidak bervariasi. Dia itu jadi tidak ada kebebasan gitu ya. Yang kelima, yang terakhir, Viko sebetulnya hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Kan ada ya Bu, si anak teh kalau misalnya ngelihat temannya nangis, ngelihat temannya ketakutan, senang gitu ya. Nah itu ada itu murid yang seperti itu. Nah yang keempat yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Nih, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi internal ya. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, motivasi internal dan eksternal. Contoh motivasi internal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, lalu untuk mendapatkan imbalan. Dan motivasi eksternalnya yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini tadi motivasi perilaku manusia itu menyangkut kepada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nih, ada contoh kasus lagi. Tasya kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Aldi, menanyakan pertanyaan, Tasya menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Tasya yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Aldi pada saat itu membiarkan teman-teman Tasya menertawakan Tasya yang tergagap dan malu luar biasa, dan meminta Tasya untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab. Pertanyaan Pak tidak bisa menjawab.
Suasana kelas makin gaduh, anak pun tertawa melihat Tasya di depan kelas menganggap lagu hidupnya. Nah, Ibu dan Bapak, apakah Ibu dan Bapak setuju atas tindakan Pak Aldi terhadap Tasya? Tidak. Mengapa tidak setuju? Tidak Tidak bijaksana, betul. Nah, kembali lagi tadi, menurut Anda, menurut Bapak dan Ibu, tindakan Pak Aldi terhadap Tasya adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Jadi yang dilakukan Pak Aldi itu sebetulnya hukuman atau konsekuensi? Betul, hukuman. Mengapa hukuman? Nggak kelihatan ya ini ya? Kecil ya? Tunggu. Kecil ya? Gak apa-apa lah, saya bacain aja ya. Jelas ya? Nah, jadi ada identitas gagal, ada identitas sukses, Ibu dan Bapak. Hukuman itu termasuk ke dalam identitas yang gagal. Dan identitas sukses itu termasuk ke konsekuensi dan restitusi. Identitas sukses termasuk dalam disiplin. Nah, jika kita sudah merasa disiplin, bukan merasa, jika kita ingin disiplin berarti kita harus menerapkannya bukan hukuman tetapi menerapkan konsekuensi dan restitusi. Nah, biasanya kalau bersifat hukuman, kalau misalnya ada yang si anak ada kasus gitu ya, kalau hukuman itu pasti menanyakan sesuatu yang terjadi, terus si anaknya merasa tidak nyaman, lalu korban mendapat keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif. Jadi Ibu dan Bapak, saya juga baru mengetahui ya, untuk menangani kasus itu kadang kita tidak sadar. Misalkan si anak itu terlambat datang ke sekolah. Nah, apakah kita itu ke anak itu memberikan hukuman, konsekuensi atau restitusi? Nah, ini ada dampak yang akan dilihat akan terjadi pada anak tersebut. Kalau ya betul, apakah dia terlambat ke sekolah itu? Kan misalnya gini, kamu kenapa terlambat ke sekolah gitu ya, tanpa mengetahui alasan murid tersebut, pokoknya saya nggak mau tahu, kamu besok harus tepat masuk ke sekolah. Nah, itu kan termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi? Kita akan ya ya nih, ini adalah contoh kalimat atau contoh tindakan yang apakah hukuman, sanksi atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu adalah ternyata itu sanksi atau konsekuensi gitu ya. Lari mengelilingi lapang basket karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman, betul. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, Ibu dan Bapak ya. Berjemur di lapang basket pukul 12 karena mau ngobrol dengan teman. Hukuman, ya. Murid diminta berkelas
Telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Ya, itu adalah hukuman. Jadi kalau hukuman itu biasanya berdampak tidak nyaman terhadap anak. Jadi membuat anak itu menjadi takut, itu biasanya hukuman. Tetapi kalau sanksi dan konsekuensi, biasanya si anak itu ingin memperbaiki. Ada betul. Ya, nanti kita akan bahas selanjutnya tentang sanksi atau konsekuensi, ya. Nah, ini yang kelima tentang budaya positif itu yaitu restitusi posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua sebagai teman. Itu kayaknya hilang. Kayaknya kenapa jadi hilang? Ya. Yang ke-1 adalah penghukum. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Balik lagi. Nah, saya punya video contoh posisi kontrol guru. Silahkan disimak ya, Bapak dan Ibu. Gak kedengeran ya? Gimana Ibu ini? Gak kedengeran ya? Gimana tuh? Gak kedengeran ya? Bu, pakai mic di. Oh iya iya. Pintar si Adi. Apa? Mending Saya di kelas gitu. si Adi. Cikruk. Mata Adi. Maaf ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Kedengarannya Ibu dan Bapak? Kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosden dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer.
Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini adalah ada salah satu contoh kasus yang anaknya datang terlambat. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Kasih sih gak bisa terakhir. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu adalah salah satu sebagai pembuku. Biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang,
tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam meski teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Apa peraturan sekolahnya tentang jam berapa kita harus Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lainnya sudah Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan tahun kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih sudah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang bersifat pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik. Nah, itu Ibu Bapak ya, kira-kira contoh kasus yang ada Salam bahagia lima. dan Bapak. Nah, yang ada contoh kasus tadi ada satu contoh kasus dan menempatkan ke 5 posisi kontrol tersebut gitu. Nah, kembali ke diri kita sudah di posisi kontrol yang mana begitu ya? Jika kita sudah ada di seorang minimalnya pemantau, berarti kita sudah melaksanakan atau menerapkan budaya positif terhadap murid tersebut gitu. Apalagi ketika kita sudah menerapkan sebagai manajer. Kadang saya juga suka nggak sadar ya, kita tuh sebetulnya di posisi yang mana gitu ya Bu. Iya, kadang ada harus menjadi seorang teman, harus menjadi pemantau, setidaknya janganlah kita menjadi seorang penghukum atau pembuat merasa bersalah. Nah, posisi kontrol guru itu ini contohnya Ibu dan Bapak, ada kalimat-kalimat yang termasuk di 5 posisi kontrol tersebut. Tadi ada saya kecewa sekali dengan kamu, gitu ya. Itu adalah pembuat merasa bersalah. Jadi si anak itu kan merasa bersalah ya. Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu adalah posisi penghukum. Lalu ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini adalah posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini, bintang hari ini? Ini adalah pemantau. Nah, ini yang stiker bintang itu biasanya saya juga dulu pernah ya. Jadi ketika si anak itu melakukan latihan, kalau karena saya PJOK, jadi misalnya si anak itu melakukan roll depan, terus roll depannya bagus gitu ya. Jadi kadang kan suka yang bagus ibu kasih reward gitu ya. Ternyata ibu dan bapak yang kalau kita mengasih reward itu, kita itu ada di posisi pemantau. Jadi terkadang si anak itu tidak ada keinginan kuat jika Bu mana hadiahnya, kan kadang suka begitu ya. Jadi boleh sih sekali-kali, tetapi jangan setiap pembelajaran kita memberikan reward gitu. Misalnya guru kelas misalnya dikasih stiker bintang gitu ya, kayak anak kelas 1 atau 2 biasanya. Kalau yang rapi dikasih bintang, kalau yang duduknya rapi, kalau mendengarkan ibu guru dikasih bintang. Nah, itu ternyata itu akan si anak itu ketagihan, ketergantungan. Dan ketika si ibu bapak tidak bisa mengajar di kelas atau ada halangan dan digantikan oleh pengajar yang lainnya, biasanya si anak itu jadi nggak ada ibu gurunya, jadi saya nggak akan dikasih stiker, jadi suka ya hari-hari aja gitu. Lalu nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah manajer di mana kita membuat kesepakatan bersama murid tersebut. Jadi kita mengajak anak mencari solusi bersama, mencari kesepakatan. Jadi ketika si anak
melakukannya lagi, kita tinggal menanyakan, kamu kan kesepakatannya sudah seperti ini. Sama seperti kesepakatan kelas ibu dan bapak, kan di awal ajaran kita membuat kesepakatan kelas dengan anak gitu ya. Jadi saya pun di pelajaran PJOK ada kesepakatannya. Misalkan memakai pakaian olahraga ketika pembelajaran PJOK, hadir tepat waktu, karena kan si anak itu membutuhkan waktu ya, dari kelas ke lapangan itu membutuhkan waktu. Ada anak yang hare-hare gitu ya, tetapi ketika di awal pembelajaran kita membuat kesepakatan harus hadir tepat waktu ketika pembelajaran PJOK, itu disepakati dan akhirnya si anak, oh iya kan itu sudah kesepakatan gitu. Itu jadi menjadi posisi manajer gitu ya ibu dan bapak. Nah ini ada kasus satu, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba menjawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpukau sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Begitu kata ibu guru bahasa Inggrisnya ya. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu, dan Fajar pun diam membisu. Kira-kira posisi mana ibu bapak yang dilakukan oleh Ibu Dani? Dia merasa bersalah. Kalau membuat merasa bersalah, jadi si muridnya itu jadi ada dampak negatif yang terjadi di murid tersebut. Betul. Nah ini di kasus 2, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino mengalir cerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengganggu. Kemudian Ibu Suti berbalik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Ibu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan.
Guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang kemeja Anto yang tampak kaji. Akhirnya Dino mengangguk tanpa menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit. Kalau ini posisi kontrol yang mana Bu? Ya, ini posisi kontrol manager. Ya, jadi alhamdulillah ternyata sudah ada yang tahu dan mengerti gitu ya tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, yang keenamnya yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal yang lepas dari perbuatan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gisen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi keyakinan kelas itu yaitu tadi nilai-nilai kebajikan apa seperti menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, tanggung jawab, komitmen, begitu ya. Nah, di dalam budaya positif ini ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif, maka akan terciptanya lingkungan positif gitu ya. Terciptanya budaya positif yang berada di lingkungan sekolah. Nah, ini yang tadi saya contohkan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah keyakinan kelasnya atau kebajikannya, tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain, dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain dan keselamatan, menggunakan narkoba itu tentang kebajikannya yaitu kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor adalah keselamatan dan keamanan. Itulah contoh-contoh nilai kebajikan yang ada yang biasanya kita temukan di sekitar. Nah, yang terakhir itu tentang segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah membuat bersalah. Ya, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, dan penawaran tapi bukan paksaan. Nah, ini adalah kita simak lagi Ibu Bapak tentang segitiga restitusi. Satu video lagi Ibu Bapak ya. Bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan berlandaskan pada teori kontrol Dr. William James. Segitiga restitusi adalah suatu proses belajar yang dijalankan oleh guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi prestasi, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kegiatan positif yang akhirnya membantu. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah membandingkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sah. Dan sisi yang ketiga adalah penjelasan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer
menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang Sarah, Ya Pak, sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gendut padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan sangat proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, jadi Ibu Bapak ya, yang tadi itu adalah konsep segitiga restitusi, di mana tahapannya yang pertama yaitu identifikasi kesalahan ya. Jadi, tapi kadang kan kita juga ketika anak melakukan kesalahan, kita suka nggak sadar, "Ay kamu kenapa?" gitu ya. Ternyata itu teh ini mah saya gitu. Saya pribadi masih suka seperti itu. Jadi ternyata oh itu teh kurang tepat gitu. Jadi ketika ada si anak melakukan kesalahan, bukan mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana kita mencarikan solusi terhadap masalah tersebut dengan kesepakatan si anak tersebut gitu ya. Jadi bukan kesepakatan kita, bukan kesepakatan dia, tapi kita sepakati bersama keyakinannya seperti apa itu. Bapak dan Ibu, kurang lebih seperti itu ya tahapan segitiga restitusi. Nah, betul validasi tindakan yang salah. Kita kenapa sih? Jadi kenapa kamu tuh melakukan ini? Kenapa harus mengetahui alasannya gitu ya? Dan menanyakan keyakinan ya yang tadi ya. Nah, Ibu dan Bapak, itulah tentang budaya positif sekolah, gitu ya. Nah, sebelum selesai, ini saya ada estimasi sebentar biar nggak loyo gitu.
boleh ada 4 orang ibu dan bapak yang ke depan. Saya minta 4 orang ke depan. Mangga 4 orang. Ada 2 nih. Yuk, oke. Yuk, 1, 2, 3, 4. Aku zoom ya. Boleh. 4 orang ya. Saya akan memberi nama ibu-ibu hebat di depan saya ini. Ada yang bernama Ata. Siapa yang mau jadi Ata? Bu Gina jadi Ata ya. Yang menjadi Iti. Yang menjadi Iti siapa? Ata, Iti, Utu, Oto, oke? Kalau saya membicarakan Ata punya satu gerakan bebas. Gimana? Oh, Ata gitu ya. Kalau Iti gimana gerakannya Iti? Oh, Iti gitu ya. Oh, Utu gimana Utu? Utu. Kalau Oto? Nggak seru ya. Atau ada yang gel-gelnya itu. Oke ya, kalau saya bilang Ata, berarti Ata yang sambil meleleh gitu ya. Oh ya, Utu gini, ya. Iti gimana Iti tadi? Kalau Oto? Oke, saya punya satu cerita ya. Kalau saya panggil ya lakukan gerakan itu, gitu ya. Ata, Iti, Utu, dan Oto. Pada sore hari mereka berjalan-jalan. Ata memanggil Utu. Kata Ata, Utu. Tunggu dong, tunggu. Kemudian kata Iti, Oto, tunggu juga dong. Akhirnya mereka berempat berkumpul. Kata Iti ke Oto, terus kata Oto, Iti. Kita bisa yuk, jangan gabung sama Ata dan Utu. Kemudian kata Utu, Ata. Kita pulang aja yuk. Kata Ata, yuk kita pulang. Kemudian mereka berjalan lagi menuju ke rumah mereka masing-masing. Terima kasih Ibu. Demikian Ibu dan Bapak destinasi saya pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga budaya positif di lingkungan sekolah kita terus dilaksanakan. Saya yakin Ibu Bapak guru SD Banjarsari hebat, sehingga bisa tercipta ya budaya lingkungan positif di sekolah kita. Tadi di awal saya dibuka pantun dan ditutup pun saya punya pantun. Di kota Bandung banyak melati indah harum mewangi. Rekan-rekan yang saya hormati, terima kasih menyimak presentasi saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.